Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, yang kami hormati Ibu Yolanda selaku dosen pengampu mata kuliah menulis. Dan teman-teman semua yang kami banggakan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul jenis-jenis karangan. Selanjutnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Amelia Putri, Istiana Sabilah, Novia Suci Ramadaniar, dan Salsabila. Yang pertama adalah karangan narasi. Pengertian dan tujuan karangan narasi. Menurut Keraf, tahun 2007, karangan narasi adalah suatu bentuk wacana yang berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada para pembaca suatu peristiwa dalam urutan dan kurun waktu tertentu. Tujuannya, menurut Suparno dan Muhammad Yunus tahun 2002, menyatakan tujuan menulis karangan narasi yaitu yang pertama, memberikan informasi atau memberi wawasan dan memperluas pengetahuan pembaca, dan yang kedua, memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. Ciri-ciri karangan narasi menurut Keraf. Yang pertama, menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. Yang kedua, berusaha menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Yang ketiga, ada konflik. Dan yang keempat, dirangkai dalam urutan waktu. Ciri-ciri karangan narasi menurut Semi. Yang pertama, berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis. Yang kedua, kejadian atau peristiwa yang disampaikan berupa peristiwa yang benar-benar terjadi, dapat berupa semata-mata imajinasi atau gabungan keduanya. Yang ketiga, berdasarkan konflik, karena tanpa konflik biasanya narasi tidak menarik. Yang keempat, memiliki nilai estetika. Dan yang kelima, menekankan susunan secara kronologi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis karangan narasi. Karangan narasi ada dua jenis. Yang pertama, narasi ekspositoris, yaitu hanya bertujuan untuk memberi informasi kepada pembaca agar pengetahuannya bertambah luas. Narasi ekspositoris dapat bersifat khas atau khusus dan dapat pula bersifat generalisasi. Yang kedua, narasi sugestif. Disusun dan disajikan sekian macam sehingga mampu menimbulkan daya hayal pembaca. Narasi sugestif berusaha untuk memberi suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada pembaca. Cara membuat karangan narasi. Yang pertama, tentukan tema karangan narasi yang akan ditulis. Yang kedua, tentukan amanat yang akan disampaikan pada karangan narasi. Yang ketiga, buat garis besar cerita yang akan ditulis. Yang keempat, tentukan jumlah kata pada karangan narasi. Yang kelima, tentukan peristiwa pada bagian awal cerita, tengah cerita, dan akhir cerita. Yang keenam, buat rincian peristiwa yang akan ditulis pada bagian tersebut serinci mungkin. Yang ketujuh, buat penokohan cerita, karakter yang akan terlibat, latar belakang karakter, dan sudut pandang. Dan yang terakhir, periksa penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Yang kedua ada karangan deskripsi. Pengertian dan tujuan karangan deskripsi. Pengertian karangan deskripsi menurut Ambari dijelaskan bahwa karangan deskripsi adalah karangan yang melukiskan suatu keadaan, mengemukakan sifat, tingkah laku seseorang, suasana, dan keadaan suatu tempat atau sesuatu yang lain. Tujuan karangan deskripsi adalah agar pembaca dapat membayangkan atau seolah-olah merasakan atau melihat ke dalam wacana yang diberikan. Ciri-ciri karangan deskripsi. Yang pertama, menggambarkan sebuah objek yang nyata atau bisa diterima oleh panca indera. Yang kedua, dibuat dengan metode impresionitis atau subjektif, realistis atau objektif, atau sikap penulis. Yang ketiga, mempunyai sifat objektif. Yang keempat, menunjukkan suatu objek dengan sangat jelas. Jenis-jenis karangan deskripsi. Yang pertama ada karangan deskripsi spatial, yaitu merupakan jenis karangan deskripsi yang menunjukkan objek dalam bentuk tempat atau ruang. Yang kedua ada karangan deskripsi realistis, yaitu merupakan jenis karangan deskripsi yang dijelaskan pada para pembaca secara objektif. Yang ketiga ada karangan deskripsi impresionatis, yaitu merupakan jenis karangan deskripsi yang memberikan gambaran suatu objek secara subjektif atau sesuai dengan apa yang dirasakan dan dilihat oleh penulis. Yang keempat ada jenis karangan artistik atau impresionitik, yaitu merupakan jenis karangan deskripsi yang memberikan penekanan terhadap tanggapan emosional yang dirasakan oleh pembaca atau pendengarnya. Yang kelima ada karangan deskripsi ekspositori, yaitu merupakan jenis karangan deskripsi yang logis
tidak mengutamakan tanggapan emosi atau kesan pembaca. Selanjutnya ada cara membuat karangan deskripsi. Yang pertama dengan menetapkan tema karangan, yang kedua menetapkan tujuan, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat merancang kerangka karangan, yang kelima melakukan pengembangan kerangka karangan, yang terakhir melakukan penyuntingan karangan. 3. Karangan eksposisi. Pengertian dan tujuan karangan eksposisi. Pengertian: karangan eksposisi merupakan jenis karangan yang menyajikan penjelasan atau memaparkan beberapa pengetahuan maupun informasi secara lebih jelas dan rinci. Tujuannya adalah karangan eksposisi bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan informasi tertentu guna menambah wawasan pembaca. Selanjutnya, ciri-ciri karangan eksposisi. A. Memberikan dan menerangkan informasi supaya pembaca dapat tahu dan paham. B. Memberikan sesuatu kepada pembaca sesuai dengan fakta. C. Memberikan analisis secara objektif terhadap fakta. D. Menggambarkan proses dari peristiwa yang terjadi. E. Mempunyai sifat netral dan tidak ada unsur mempengaruhi atau memaksa kehendak pembaca. Berikutnya, struktur dan jenis-jenis karangan eksposisi. Strukturnya yaitu 1. Tesis atau pembukaan yang mengandung sudut pandang penulis kepada topik yang hendak dibahas. 2. Argumentasi atau bagian yang berbentuk alasan bukti yang bisa menguatkan tesis. 3. Penegasan ulang atau simpulan yang menegaskan kembali tesis dan pembuktian atau penguatan yang ada pada argumentasi. Jenis-jenis karangan eksposisi yaitu 1. Eksposisi berita, 2. Eksposisi proses, 3. Eksposisi ilustrasi, 4. Eksposisi definisi, 5. Eksposisi perbandingan, 6. Eksposisi pertentangan, dan 7. Eksposisi klasifikasi. Cara membuat karangan eksposisi yaitu ada 4 langkah. Yang pertama, menetapkan tema karangan. Yang kedua, memilih data pendukung yang sesuai dengan tema karangan. 3. Membuat kerangka karangan. Dan 4. Melakukan pengembangan kerangka menjadi sebuah kerangka yang utuh. 4. Karangan argumentasi. Pengertian dan tujuan karangan argumentasi. Pengertiannya, karangan argumentasi adalah karangan yang berisi pendapat-pendapat tentang suatu topik yang ingin disampaikan kepada pembaca. Tujuannya adalah menurut Wianto 2004, karangan argumentasi bertujuan menyampaikan suatu pendapat, konsepsi, dan opini tertulis kepada pembaca untuk meyakinkan pembaca bahwa yang disampaikan itu benar. Penulis menyertakan bukti, contoh, dan berbagai alasan yang sulit untuk dibantah. Ciri-ciri karangan argumentasi. Yang pertama, berisi kalimat yang meyakinkan pembaca tentang pendapat penulis. Yang kedua, pendapat atau gagasan penulis dilengkapi dengan data, fakta, grafik, gambar, atau tabel. Yang ketiga, terdiri atas 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, tubuh argumen, dan kesimpulan. Yang keempat, tidak memuat kalimat yang mengandung emosi penulis. Yang kelima, tidak memuat subjektivitas penulis. Yang keenam, memuat logika dan penalaran. Selanjutnya ada jenis-jenis karangan argumentasi. Yang pertama, ada karangan argumentasi sebab akibat, berisi paragraf yang diawali dengan beberapa pendapat yang merupakan sebab. Yang kedua, karangan argumentasi akibat sebab, berisikan paragraf yang diawali dengan pendapat berupa akibat. Selanjutnya yaitu langkah penulisan karangan argumentasi. Yang pertama, menentukan tema dan topik. Yang kedua, menyusun kerangka karangan. Yang ketiga, mengembangkan kerangka karangan. Dan yang terakhir, menyunting karangan. Yang kelima yaitu karangan persuasi. Pengertian dan tujuan karangan persuasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, karangan persuasi merupakan ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan yang meyakinkan. Karangan persuasi biasanya berupa teks yang di dalamnya mengandung ajakan maupun bujukan. Tujuan karangan persuasi yaitu untuk mempengaruhi para pembaca dan menjaga rasa percaya dari pembaca untuk penulis. Ciri-ciri karangan persuasi. Yang pertama,
berisi alasan-alasan kuat yang disertai dengan bukti dan fakta. Yang kedua, memuat kalimat yang meyakinkan pembaca untuk melakukan apa yang disampaikan oleh penulis. Yang ketiga, mengandung kata ayo, mari, lakukanlah, dan kata lain yang bersifat mengajak. Yang keempat, menghindari konflik atau pertentangan untuk meyakinkan pembaca. Selanjutnya yaitu jenis-jenis karangan persuasi. Yang pertama, karangan persuasi politik, berisi tentang ajakan atau himbauan yang berhubungan dengan dunia politik. Yang kedua, karangan persuasi advertensi, digunakan untuk tujuan komersial atau iklan. Yang ketiga, karangan persuasi propaganda, digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pembaca. Yang keempat, karangan persuasi pendidikan, umumnya digunakan oleh lembaga atau mereka yang menjadi pemerhati dalam bidang pendidikan. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah menulis karangan persuasi. Yang pertama, menentukan tema dan topik. Yang kedua, membuat kerangka karangan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Yang keempat, mengembangkan kerangka karangan. Dan yang terakhir, mencantumkan kalimat persuasif. Kesimpulannya adalah terdapat banyak jenis-jenis karangan. Di antaranya yaitu karangan narasi, karangan deskripsi, karangan eksposisi, karangan argumentasi, dan karangan persuasi. Karangan narasi adalah suatu wacana yang menggambarkan suatu peristiwa secara jelas kepada pembaca dan dalam waktu tertentu. Karangan deskripsi adalah karangan yang melukiskan suatu keadaan atau sesuatu yang lain. Karangan eksposisi adalah karangan yang memaparkan pengetahuan atau informasi secara jelas dan rinci. Karangan argumentasi adalah karangan yang berisi pendapat atau suatu topik yang disampaikan kepada pembaca. Dan yang terakhir, karangan persuasi adalah karangan yang di dalamnya mengandung ajakan atau bujukan.